Insiden atlet ketandang muka. Di babak 3 sampai terkapar. Penonton yang teriak dikasih kartu kuning. Lawan dinyatakan melakukan pelanggaran. Baru dipakai, baru dipakai. Telat. Kenapa nggak taruh bawah aja nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Oke, dulur-dulur sekalian, sahabat Denny WW, sahabat pencak silat. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang video sebelumnya, video tentang insiden atlet pencak silat terkapar di gelanggang, lor. Sebenarnya saya pengen video ini jadi pembelajaran dan jadi penjelasan bagi kita semua ya. Jadi teman-teman menjelaskan kenapa atletnya terkapar, kena hitung, padahal lawannya melakukan pelanggaran. Kenapa lawan yang pelanggaran ya menendang atletnya sampai terkapar bisa menang? Kenapa supporter dikasih kartu kuning? Ya, kenapa atletnya diangkat seperti itu? Nah, saya pengennya teman-teman bisa menjelaskan di sini ya. Tapi sepertinya pada gagal paham semua, menyalahkan wasitnya semua. Ya, jadi saya menjelaskan dulu kronologi dari insiden tersebut. Ya, jadi di sini saya menjelaskan secara aturan, saya tidak membela atlet yang terkapar maupun atlet yang melakukan pelanggaran, tidak juga membela wasit, tidak juga membela medis. Saya menjelaskan secara aturan yang saya pahami, lor. Jadi kronologinya di babak 3 atlet ini kena tendang oleh lawannya. Jelas tendangannya di muka. Sampai atlet itu terkapar, bisa dikatakan pingsan. Nah, di sini medis masuk. Medis masuk dan medis menyatakan kalau atlet yang ketendang ini fit. Jadi bisa dikatakan dia ini sebenarnya sadar tapi nggak bangun, diving, versinya medis, tapi kita nggak tahu atlet ini pingsan beneran karena posisinya lagi capek tuh di babak 3 kena tendang muka. Kita nggak tahu kan konsentrasi orang ya. Saya tidak membahas itu, yang tahu hanyalah medis ya, yang sesuai dengan pengalamannya dia. Yang tahu hanyalah atlet, yang tahu sebenarnya atlet dia pingsan beneran atau tidak, yang pasti hanya Allah yang tahu. Di sini saya tidak membahas ranahnya dia diving atau tidak. Yang pasti saya sangat kasihan kepada atletnya, sudah kena serang, dikalahkan juga, dan pelatih sedih banget pastinya. Nah, itu tinggal teman-teman menjawab ya sesuai pengamatan dan penglihatan masing-masing. Nah, di sini saya hanya menjelaskan secara aturan. Jadi saya menjelaskan dulu kenapa supporter dikasih kartu kuning. Karena di aturan terbaru kalau supporter yang ribut, manajer ribut, pelatih ribut, dikasih kartu kuning. Ya, pelatih aja teriak dikasih kartu kuning, teriak lagi dikasih kartu merah, bisa keluar dari tempat official, tempat coachnya ya. Jadi pelatih pun bisa dikasih kartu, bisa dikasih pelanggaran.
Nah, itu penjelasan kenapa supporternya dikasih kartu kuning. Terus atlet yang ketendang ya terkapar, medis masuk dan medis menyatakan atlet ini fit, ini versinya medis. Versinya medis, atlet ini fit. Nah, ini jangan sampai medis sampai salah menyatakan keputusan karena ini kasihan prestasi atlet ya. Oke ya, jadi saya bahas aturan tetap ya. Jadi kata medis, atlet ini fit dan lawan yang nendang tadi dilihat memang melakukan pelanggaran, dikasih peringatan 1 -5. Seharusnya kalau atlet ini unfit, maka yang melakukan pelanggaran tadi kalah. Tapi keputusan dari medis, kata medis, atlet yang kena tendang ini fit ini, maka atlet harus dihitung untuk bangun, melanjutkan pertandingan. Atletnya dihitung, ya dihitung sampai waktunya habis, hitungan habis. Kalau atletnya tidak bangun, maka atlet ini dinyatakan kalah dan yang melakukan pelanggaran tadi dinyatakan menang. Kalau atlet yang terkapar tadi, kata medis, ini atlet ini unfit dan dia tidak bangun lagi, maka yang menendang tadi dinyatakan kalah lur. Jadi keputusan ini ada pada medis ya. Wasit sudah menjalankan dengan benar. Jadi teman-teman, kalau saya lihat di komentar banyak banget menyalahkan wasit. Wasitnya tidak profesional dan lain-lain. Seharusnya diangkat, seharusnya dikasih diskualifikasi. Tidak, karena di pertandingan silat ada aturannya masing-masing lur. Di setiap bela diri punya aturan masing-masing. Karena di silat itu ada seperti diving. Ya, saya tidak menyalahkan atlet ini diving atau tidak ya. Jadi di silat itu ada juga atlet yang kena pukul, diving, pura-pura pingsan. Terus wasit menyatakan unfit ya. Terus wasit menyatakan ini unfit, maka yang melakukan pelanggaran tadi kalah. Nah, atlet ini yang pura-pura yang diving tadi menang. Nah, jadi di sini sulitnya. Beda kalau MMA kan, kalau kena pukul nggak bisa lanjut, dia pasti kalah. Itu memang beneran knockout ya, atau memang benar-benar nggak sadar. Tapi beda dengan silat ya, karena memang di silat kan tidak boleh serang muka. Masalah diving atau tidak ya itu balik lagi ke masing-masing ya, yang tahu hanya mereka. Di sini saya menjelaskan secara aturan ya, makanya kenapa wasit di silat tidak seperti wasit di MMA ketika terkapar langsung menghentikan pertandingan ya. Jadi beda, kalau di silat itu ada medis dulu dipanggil, terus keputusan medis tadi itu adalah keputusan wasitnya nanti. Wasit hanya akan menyatakan keputusan selanjutnya setelah keputusan dari medis ya. Jadi ada beberapa keputusan dalam pertandingan pencak silat itu ya. Salah satunya keputusan dari medis tadi pada saat atlet yang cedera ya. Atlet yang cedera, maka suara medis di sini akan diperdengarkan. Nah, makanya kebanyakan medis di pertandingan pencak silat ini banyak yang kurang paham juga ketika atletnya pingsan terus ketakutan. Nah, di pertandingan sebelumnya di tempat yang sama, atlet yang dipukul pakai tangan terus terkapar juga, atlet ini dinyatakan unfit dengan pukulan. Nah, sekarang atlet yang telah kena tendangan dibilang fit, makanya sedikit aneh di sini. Tapi apakah wasitnya melakukan kesalahan? Tidak, wasit sudah menjalankan sesuai dengan prosedur dan aturan pertandingan pencak silat lur ya. Nah, di situ jadi pembelajaran bagi kita. Semoga kita sebagai atlet, sebagai pelatih, sebagai wasit, dan sebagai medis, dengan adanya video ini semoga menjadi pengalaman dan pembelajaran. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan ya. Karena ketika salah mengambil keputusan atau dengan sengaja menyalahi keputusan, maka akan sangat banyak yang dirugikan. Atletnya ya, pelatihnya, apalagi pertandingan ini itu perebutan tiket PON, perebutan juara 3. Jadi hidup dan matinya ada di keputusan ini lor. Yang kalah tidak berangkat PON, yang menang akan berangkat PON. Makanya kasihan banget ya. Ya, semoga ini jadi pembelajaran kita semua. Bagaimana tanggapan kalian ya tentang atlet yang terkapar? Kebetulan juga atletnya itu sama
dengan saya, satu provinsi Sumatera Selatan. Semoga Juan ada rezeki lain deh ya. Tetap semangat latihan terus. Pokoknya di sini saya menjelaskan secara profesional, secara aturan, tidak menyalahi, tidak berpihak kepada atlet 1, atlet 2, pelatih 1, pelatih 2, official ataupun medis. Sini saya menjelaskan secara aturan pertandingan pencak silat lur. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar di bawah.